إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa dalam arti yang sebenar-benar takwa, dengan menjalankan segala macam bentuk perintah Allah dan menjauhi segala macam bentuk larangannya. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita limpahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita tengah berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Di mana bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia disebut dengan Ashhurul Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna 'iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahran fi kitabillah, ada 12 bulan di mana hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Wa minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatul mutataliyat, 3 bulan ini berturut-turut: Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan lagi adalah bulan Rajab. Maka di bulan yang mulia ini, ketika kita melakukan kebaikan di dalam bulan yang mulia atau Ashhurul Hurum ini, maka pahalanya begitu luar biasa. Dan begitu pun juga keburukan yang kita lakukan, maka kita harus menghindari sebisa mungkin untuk tidak melakukan keburukan di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita telah berada di bulan Muharram 1444 Hijriah. Itu artinya kita tengah berada di awal tahun daripada 1444 Hijriah. Kapan tahun Hijriah ini ditetapkan di dalam Islam? Dulu di zaman Rasulullah SAW, tahun Hijriah ini belum ada. Maka tahun sebelum ditetapkannya tahun Hijriah, maka disebut dengan setahun sebelum hijrah. Maka para ulama ketika penetapan ini dilakukan di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dulu ketika ini menetapkan awal tahun dari bulan Hijriah, dari tahun Hijriah ini, ada yang mengusulkan bahwa awal tahun Hijriah ini kita mulai di tahun daripada setelah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengusulkan bahwa awal tahun Hijriah ini kita mulai dari tahun wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dipilihlah bahwa penetapan awal tahun daripada bulan Hijriah
adalah dimulai ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka semenjak itulah kemudian tahun Hijriah ditetapkan mulai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ma'asyiral hadirin, jamaah-jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa amalan atau ibadah yang dapat kita lakukan di dalam bulan Muharram yang mulia ini? Yang pertama yang bisa kita lakukan di dalam bulan Muharram ini yang disunahkan adalah memperbanyak untuk melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan, siyamu syahrul Muharram." Sebaik-baik puasa setelah puasa bulan suci Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Maka di bulan Muharram ini kita disunahkan untuk memperbanyak melaksanakan ibadah puasa. Mulai dari awal Muharram sampai dengan akhir Muharram disunahkan kita untuk banyak-banyak melaksanakan ibadah puasa. Hanya saja terkadang beredar di media sosial, banyak kemudian dikirimkan di broadcast dan lain sebagainya, menunjukkan ada keutamaan di setiap hari dalam bulan Muharram. Satu hari fadilahnya ini, tanggal 2 Muharram kalau kita puasa fadilahnya ini, tanggal 3 fadilahnya ini. Maka hal-hal yang semacam ini belum tentu itu ada benar, belum tentu itu sebuah kebenaran, karena ketika dicari daripada riwayat yang sampai kepada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada riwayat yang menyatakan keutamaan daripada hari per hari dalam bulan Muharram. Maka yang ada fadilah atau keutamaan daripada puasa ini, Rasulullah hanya memerintahkan kepada kita bahwa afdhalus siyam ba'da Ramadan, sebaik-baik puasa setelah bulan suci Ramadan, siyamu syahrul Muharram, yaitu berpuasa pada bulan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Dan di hadis yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an shaumi Asyura, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa 10 Muharram, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa innahu yukaffiru sanatan madiyah. Maka puasa di tanggal 10 Muharram itu fadilahnya adalah menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Maka kenapa sejarahnya kemudian kita disunahkan untuk puasa di dalam bulan suci, di bulan Muharram tanggal 10 ini? Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Rasul melihat orang-orang Yahudi pada saat itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Lima tasumuna hadzal yaum?" Kenapa kalian berpuasa pada hari ini, pada tanggal 10 Muharram ini? Maka orang-orang Yahudi saat itu menjawab, "Hadza yaumun salih." Hari ini adalah hari yang mulia, hari di mana diselamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak atas Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umat muslim pada saat itu untuk melaksanakan puasa pada setiap tanggal 10 Muharram. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Khalaful Yahud." Berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi pada saat itu hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, berbedalah kalian, berselisihlah kalian atau berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya aku hidup di tahun depan, la asumanna tasi, aku akan berpuasa juga pada tanggal 9 Muharram. Apa maknanya? Maka disunnahkan bagi kita umat muslim supaya berbeda kita dengan orang-orang Yahudi, berpuasa tidak hanya pada tanggal 10 Muharram, tapi disunnahkan juga berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Tapi bagi orang yang hanya mampu dia berpuasa pada 10 Muharram, tidak apa-apa. Atau orang yang tidak bisa dia melaksanakan puasa tanggal 9 Muharram, maka dia boleh berpuasa pada tanggal 11 Muharram. Hal ini dilakukan supaya amalan kita ini berbeda dengan amalan orang-orang Yahudi.
Orang-orang Yahudi dia hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram, tapi kita berpuasa 1 hari sebelum 10 Muharram, atau puasa Yaumut Tasu'a hari tanggal 9 Muharram, atau kalau tidak bisa pada tanggal 11 Muharram juga. Ma'asyiral hadirin, jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi amalan yang bisa kita lakukan dalam bulan Muharram ini? Amalan yang bisa kita lakukan dalam bulan Muharram ini adalah juga memperbanyak sedekah. Al-iktsar minas sedekah, memperbanyak bersedekah. Sebenarnya amalan ini berpuasa kemudian memperbanyak sedekah, sebenarnya ini adalah amalan yang harus kita lakukan setiap harinya. Tidak hanya di bulan Muharram saja, akan tetapi kita mengambil keberkahan dan fadilah dalam bulan Muharram ini, kemudian disunahkan untuk memperbanyak bersedekah, terutama kepada para anak-anak yatim. Sebab itu ada istilah bahwa 10 Muharram ini adalah Aidul Yatama, hari rayanya daripada anak-anak yatim. Maka salah satu yang disunahkan juga ketika kita menyantuni atau anak-anak yatim adalah kita mengusap kepala mereka. Apa makna mengusap ini? Artinya kita melembutkan hati kita untuk sayang kepada para anak-anak yatim ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatima fil jannah." Aku bersama orang-orang yang memelihara anak-anak yatim di surga nanti, kahataini, seperti 2 jari ini. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan antara 2 jari tengah dan jari telunjuk, dan kemudian merenggangkan antara keduanya. Apa maknanya? Artinya kita akan dekat dengan Rasulullah SAW ketika kita menyantuni, memelihara anak-anak yatim ini. Dan justru sebaliknya, ketika kita tidak suka terhadap anak-anak yatim, bahkan malah menghardik, membentak anak-anak yatim, maka kemudian diancam di dalam Al-Quran orang-orang yang tak suka kepada anak-anak yatim, membentak, menghardik, mengusir anak-anak yatim, dia digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang sering menghardik, membentak anak-anak yatim. Maka digolongkan kepada golongan orang-orang yang mendustakan agama. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di awal tahun ini tentunya bagus bagi kita umat muslim untuk menintrospeksi, memuhasabah diri kita. Di awal tahun ini baik bagi kita umat muslim untuk menintrospeksi, menghitung kesalahan khilaf yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Supaya apa? Supaya di tahun yang baru ini kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang semakin saleh, semakin taat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dihitung adalah kesalahan diri kita, bukan kesalahan daripada orang lain. Banyak di antara kita yang mudah mencari kesalahan orang lain, tapi sulit ketika kita mencari kesalahan di dalam diri kita sendiri. Sehingga dikatakan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang-orang yang dia sibuk mencari kekurangan aib dirinya sendiri, sehingga dia lupa untuk mencari kekurangan dan aib orang lain. Orang yang sibuk dia mencari kesalahan, orang yang sibuk dia mencari aib dan kekurangan dirinya sendiri, sehingga dia lupa untuk mencari atau mengorek-ngorek kesalahan daripada orang lain. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi, periksa dirimu sebelum nanti engkau akan dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti engkau akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita, masih bisa diberikan kehidupan, kita masih diberikan kehidupan sampai saat ini, merasakan di awal tahun 1444 Hijriah ini, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita? Allah menginginkan perbaikan dari kita, agar kita bisa mengoreksi, memuhasabah diri kita di tahun-tahun yang lalu. Mungkin banyak hilaf, salah, dosa kita, sehingga kita perbaiki di tahun yang akan datang, sehingga tahun yang akan datang menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun ini. Maka orang yang hari ini
dia lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fa huwa radih. Siapa orang yang hari ini dia lebih baik daripada hari kemarin, maka dia tergolong orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu ka'amsihi, barang siapa orang yang hari ini ternyata sama seperti hari kemarin, maka dia tergolong orang-orang yang merugi. Dan yang paling kita takutkan dan kita khawatirkan, man kana yaumuhu asyarru min amsihi fahuwa mal'un, dan orang-orang yang hari ini ternyata dia lebih buruk daripada hari kemarin, maka orang ini terkategori atau tergolong orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu senantiasalah kita memuhasabah diri kita, menghitung kesalahan khilaf yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Jangan sampai tiba masanya ketika Allah Subhanahu wa taala yang menghisab kita. Pada saat itu tak ada lagi yang bisa kita lakukan. Tak ada lagi kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Kalaulah kita sudah sampai tubuh kita ini sudah dikubur di dalam tanah, ingin kita kembali ke alam dunia untuk memperbaiki amal ibadah kita, semua itu sudah terlambat dan sudah tak bisa kita lakukan lagi. Sebab itu jangan sampai ketika tiba masanya, ketika Allah yang akan menghisab kita pada hari itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu Allah Subhanahu wa taala akan tutup mulut-mulut kita. Kalau Allah tutup mulut kita, bagaimana kita akan berbicara? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita lah nanti yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki kita lah nanti yang akan bersaksi bima kanu yaksibun, tentang apa yang kita lakukan ketika kita berada di alam dunia ini. Sebab itu ketika kita masih berada di alam dunia ini, perbanyaklah beramal, karena inilah kesempatan kita beramal. Dunia ini disebut dengan darul amal, tempat kita beramal, sementara akhirat dia disebut dengan darul jaza, tempat kita memperoleh balasan dari amal yang kita lakukan di alam dunia ini. Mumpung masih sempat beramal, jangan sampai tiba masanya ketika Allah sudah panggil kita, tak sempat kita beramal, kemudian kita menyesal dan ingin kembali lagi ke alam dunia untuk melakukan amal soleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri dari hari ke hari dan senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahil barril raufil jawad, alladhi jannat ni'amuhu anil ihsa'i bil i'dad, al-manni bil lutfi wal irshad, al-hadi ila sabilir rashad, الموفق للتفقه في الدين للعباد. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الأطهار وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وارض اللهم عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونخص خصوصا لخليفتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. آمين يا رب العالمين.
اللهم اغفر آمين للمؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمين والمسلمات آمين الأحياء منهم والأموات آمين اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين آمين ودمر أعداءك أعداء الدين وزلزل جمعهم وزلزل أقدامهم ولا تسلطهم علينا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم